Topik soal masa depan Max Verstappen di F1 sepertinya akan semakin panas jelang summer break dan situasi hubungannya dengan Red Bull yang agak merenggang akhir-akhir ini. Seperti yang kami bahas di video sebelumnya, tensi antara kubu Verstappen dengan internal Red Bull mulai memanas setelah insiden sang pembalap di GP Inggris yang disebabkan karena malfungsi flap sayap belakang. Selain itu, tidak diturutinya permintaan Verstappen untuk start dari pit lane supaya bisa ganti mesin, dan ganti setup juga ditolak oleh Red Bull karena Lauren Makis tidak percaya kalau timnya bisa dapatkan posisi 3 besar apabila start dari belakang. Situasi internal yang tidak transparan soal data yang ditutup-tutupi dari Gianpiero Lambiase yang akan pindah ke McLaren pada 2028, dan tim yang tidak mendengarkan saran dari Verstappen otomatis semakin memperparah keadaan. Alhasil, Verstappen menolak permintaan Red Bull yang ingin membeli klausul exit-nya, dan ini menimbulkan ketegangan antara keduanya di meja negosiasi. Mark Mateschitz, yang merupakan putra dari salah satu founder Red Bull, mendiang Dietrich Mateschitz, kabarnya marah dengan sikap Verstappen yang tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap tim yang sudah bertahun-tahun memberikannya mobil kompetitif. Sementara pihak Verstappen sudah kehilangan kepercayaan dengan Red Bull semenjak ditinggal banyak punggawa seniornya, terutama Helmut Marko dan Gianpiero Lambiase. Cukup wajar dengan kondisi seperti demikian. Muncul gosip liar dari soal potensi kepindahan Verstappen ke tim lain, sampai kemungkinan dia pensiun dini dari F1. Salah satu yang cukup heboh belakangan ini adalah Verstappen dikabarkan sedang negosiasi dengan McLaren untuk mengisi salah satu kursi di sana dengan saling tukar posisi dengan Oscar Piastri yang pindah ke Red Bull. Pada video pekan lalu, kami sudah mention apabila opsi Verstappen untuk pindah tim pada 2027 bisa dibilang agak sulit. Memang dengan statusnya sebagai 4 kali juara dunia dan pembalap dengan skill anomali di F1, di atas kertas Verstappen bisa tinggal memilih tim mana yang ingin dia huni jika keluar dari Red Bull. Tapi tentunya pilihannya terbatas di tim besar saja, seperti Mercedes, Ferrari, dan McLaren, yang mungkin hanya 3 tim itu saja yang sanggup memberikan mobil kompetitif. Hanya saja dengan kondisi market saat ini, Verstappen akan menemui beberapa kendala yang bisa menyulitkan posisinya di meja negosiasi, seperti gaji, politik ayah serta manajernya yang keras, lalu akomodasi bisnis, sampai kontrak pembalap saat ini yang statusnya masih stabil. Toto Wolff sudah pastikan, dia tidak akan ubah susunan pembalapnya musim depan, dan menolak tawaran dari manajemen Verstappen bahkan meski sudah rela potong gaji. Ferrari sepertinya juga tidak memungkinkan dengan solidnya duet Leclerc-Hamilton dan kondisi politik yang tertutup, yang artinya menyisakan McLaren sebagai opsi dan Verstappen pasti mau-mau saja untuk pindah, meski dulu sempat ada sedikit senggolan dengan Zak Brown, mengingat di McLaren ada ex-Red Bull seperti Rob Marshall dan yang utama ada Gianpiero Lambiase. Gosip pindahnya Verstappen ke McLaren sebenarnya juga kurang sesuai dengan pernyataan Zak Brown selaku CEO beberapa waktu kemarin yang mengatakan jika gaji pembalap Belanda itu terlalu mahal dan ia tidak mampu untuk membayar biaya sebesar itu untuk satu pembalap. Selain itu dia juga menegaskan bahwa ia ingin mempertahankan duet Norris dan Piastri selama mungkin karena terbukti mereka berdua bisa memberikan stabilitas di internal meskipun saling rebutan juara dunia musim lalu dan bisa janjikan performa yang bagus dengan 2 kali juara konstruktor. Kondisi tim akan berbeda jika Verstappen mengisi salah satu kursi dan disandingkan dengan Norris, maka tim tidak bisa seleluasa sekarang dalam memanajemen kedua pembalapnya. Memang talentanya begitu menggoda dan siapa yang tidak mau melihat pembalap sekelas Verstappen mengemudikan mobil timnya di sirkuit. Tapi seperti kata Andrea Stella, McLaren utamakan stabilitas jangka panjang dan mereka hanya akan merekrut Verstappen apabila tim diperbolehkan menurunkan mobil ketiga ke sirkuit. Yang artinya secara formal McLaren untuk saat ini menutup pintunya kepada Verstappen. Namun sekali lagi di F1 segala hal bisa terjadi, dan sekarang pertanyaannya adalah skenario seperti apa yang bisa membuahkan plot twist bagi McLaren untuk merekrut Verstappen. Dengan internal yang stabil dan minim drama serta kedua pembalapnya solid serta bahagia dengan lingkungan konstruktif di McLaren, memang sulit untuk membayangkan mereka menendang salah satu pembalapnya demi Verstappen. Tapi jika kita berbicara kontrak, posisi paling rentan sebenarnya adalah Oscar Piastri daripada Lando Norris, yang statusnya adalah juara dunia bertahan, dan tinggal sedikit lagi perpanjang masa baktinya di McLaren. Piastri memang masih punya kontrak sampai 2028, tapi statusnya di dalam tim seperti yang kita tahu memang tidak sekuat Norris, yang identitasnya sudah sangat melekat sebagai wajah utama McLaren. Tidak diketahui apakah pembalap Australia itu punya klausul exit di dalam kontraknya, tapi apabila ditempatkan dalam posisi dilematis dengan pembalap sekelas Verstappen yang tersedia di market saat ini, cukup logis apabila McLaren memilih korbankan Piastri dalam proses negosiasi.
Selain itu, Red Bull sendiri juga dikabarkan sudah lama dan sudah sejak era Helmut Marko mereka sebenarnya mengincar sosok Piastri. Apabila Verstappen pergi, pembalap 25 tahun itu diproyeksikan sebagai pengganti posisi kursinya di Red Bull suatu saat nanti. Maka dari itu, salah satu skenario yang mungkin saja terjadi meskipun peluangnya kecil adalah tukar guling antara Verstappen yang pindah ke McLaren yang ditukar Piastri dan akhirnya bisa recreate foto masa kecilnya di Milton Keynes sebagai pembalap Red Bull. Red Bull tak punya pilihan selain Piastri apabila Verstappen angkat kaki, karena promosikan Lindblad ataupun kembalikan Lawson ke tim utama akan jauh lebih beresiko. Mereka butuh pembalap berpengalaman untuk mengisi salah satu kursinya, dan Piastri bisa memberikan itu. Satu hal yang harus diketahui adalah meskipun Piastri punya kontrak valid sampai 2028 di McLaren ataupun Russell di Mercedes, tapi sudah ada presiden di F1 kalau kontrak itu bisa diputus di tengah jalan dengan kesepakatan bersama serta pemberian kompensasi. Sudah ada kejadian pada Daniel Ricciardo dan Sergio Perez yang mana keduanya sama-sama punya kontrak valid sampai tahun setelahnya. Kemudian sama-sama konfirmasi akan bertahan di tim, namun pada akhirnya keduanya didepak oleh tim di akhir musim. Ricciardo dulu meski masih punya sisa kontrak setahun sampai 2023, tapi dia harus merelakan kursinya kepada Oscar Piastri yang dibajak McLaren dari Alpine. Ricciardo harus angkat kaki pada akhir musim 2022 dengan pesangon yang sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Kemudian ada Sergio Perez yang sejatinya sudah perpanjang kontrak selama 2 tahun pada 2024 sampai 2026. Namun ujungnya malah didepak oleh Red Bull di akhir musim setelah GP Abu Dhabi. Baik Checo ataupun Ricciardo, keduanya punya kesamaan, yaitu performa buruk berkepanjangan jadi landasan utama bagi tim untuk memutus kontraknya di tengah jalan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Piastri, Russell, ataupun pembalap-pembalap di papan atas selain Red Bull performanya buruk? Jawabannya tidak, dan semuanya terhitung solid dengan value yang mereka masing-masing bawa di tim tersebut. Piastri memang naik turun performanya di regulasi baru, apalagi dia cukup konsisten dengan angka 7 akhir-akhir ini. Tapi itu dipengaruhi mayoritas oleh mobil McLaren yang memang tidak konsisten dan tidak sekuat musim lalu dengan berbagai masalah yang dihadapi di regulasi 2026, plus status mereka sebagai customer Mercedes. Ketika mobilnya kompetitif, Piastri juga bisa deliver dengan 2 kali podium pada GP Jepang dan GP Miami. Selain itu, dengan kondisi seperti sekarang, jatuhnya Piastri akan bertaruh dengan karirnya sendiri apabila dia memilih untuk bertukar posisi dengan Verstappen di Red Bull. Kondisi Red Bull sedang tidak kondusif dengan lingkungan yang mungkin tidak akan sekonstruktif seperti apa yang ia dapat di McLaren, dan mereka juga ada di fase rebuild yang akan butuh waktu. Mark Webber selaku manajernya menegaskan bahwa gosip soal kemungkinan Piastri di depak McLaren adalah omong kosong, dan dia tegaskan bahwa pembalapnya punya komitmen jangka panjang di Woking. Jika Piastri gagal mereka rekrut, nama Oliver Bearman pekan lalu muncul ke permukaan sebagai kandidat alternatif apabila Verstappen benar-benar pergi. Bagi Verstappen sendiri, pihak manajemennya dikabarkan sedang coba negosiasinya dengan semua tim besar dari Ferrari, Mercedes, dan McLaren untuk eksplorasi opsi masa depannya di F1. Pada akhirnya yang menentukan apakah sang pembalap akan bertahan atau tidak adalah Red Bull itu sendiri. Mereka masih punya waktu setidaknya sampai ronde Eropa berakhir untuk memperbaiki performa RB22 untuk meyakinkan Verstappen supaya setidaknya mau menyelesaikan kontraknya di Red Bull sampai 2028. Verstappen tidak perlu mobil sedominan atau sesempurna RB19 seperti 2023, tapi dia hanya butuh diyakinkan apabila Red Bull dengan proyek ambisiusnya untuk jadi tim pabrikan dengan RB PT Ford bisa menunjukkan progres konsisten di setiap balapannya. Konsistensi inilah yang ia nilai bisa jadi fondasi yang kuat bagi Red Bull untuk bangkit kembali kompetitif dalam perebutan gelar di tahun-tahun berikutnya. Masalahnya adalah progres konsisten juga dihasilkan dari kondisi internal yang sehat, terkendali, dan terbuka terhadap masukan pembalapnya. Selama hal itu tidak bisa mereka penuhi, maka performa Red Bull mungkin akan begini-begini saja sampai akhir musim, dan Verstappen punya pertimbangan kuat untuk angkat kaki. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.